Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi kiram. Jami'a awliyaika min al-masyriqi wal maghribi wal bahri wal masyriqi wal masjidi ila makan. Sahib hadal kitab wa man syarah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa fi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala wa ba'da amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat ada di majelis ilmu, nikmat sambil bisa itikaf, dan nikmat-nikmat yang lain yang semoga ini menjadi tanda bahwa Allah merahmati kita semua, meridhai kita semua, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas fasal mahabbah, cinta kepada Allah. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasal ini menerangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin adalah cinta kepada Allah. Rukunnya ada berapa? Super masih ingat ya? Rukun cinta kepada Allah ada berapa kemarin? Masih agak kelupaan ya. Ada 4 ya. Cinta kepada Allah itu, 1, harus sangat
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nomor 2 kemarin itu cinta kepada Allah harus melebihi kepada apapun dan siapapun. Nomor 3, cinta kepada Allah ini harus menjadi pondasi cinta kepada apapun dan siapapun. Dan yang nomor 5 adalah cinta itu, nomor 5. Nomor 4 adalah cinta itu harus terbukti dengan amal-amal yang nyata, gitu ya. Sekarang cinta kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam menerangkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna hal ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak bisa disebut beriman salah satu dari kalian semua sebelum aku, kata Rasulullah, lebih dicintai melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada seluruh manusia. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Alias iman kita ya baru akan disebut beriman bila kita sudah memiliki kecintaan kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak, cinta kita kepada orang tua, dan cinta kita kepada siapa? Seluruh manusia. Jadi kita baru disebut beriman bila kecintaan kita kepada Rasulullah sampai sedemikian. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa demikian? Tasyarruful mahabbah bisyarafil mahbub. Karena kemuliaan kemuliaan cinta itu tergantung kepada siapa yang dicintai. Jadi kalau yang dicintai adalah manusia yang paling mulia, maka itu menjadi cinta yang paling mulia. Adakah yang melebihi kemuliaannya dibanding Rasulullah dari kalangan makhluk? Tidak ada. Maka kecintaan kita kepada makhluk yang paling mulia menjadi cinta yang paling mulia. Nah, kalau kita sudah memiliki cinta yang paling mulia, tidak mungkin kita tidak ikut mulia. Rasulullah SAW itu sudah paling mulia, sudah paling terpuji. Lalu kenapa kita membaca Diba, kemudian Barzanji, kemudian Simtuturor yang isinya adalah memuji makhluk paling terpuji? Apakah karena mau menambahi Rasulullah agar semakin terpuji? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah itu sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya terpuji. Sehingga kalau kita memuji beliau, sebenarnya bukan agar beliau semakin terpuji, beliau semakin mulia, bukan, tapi agar kita nunut terpuji, nunut mulia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kasih contoh. Kalau tiba-tiba hadir di sini pemane siapa? Ya Bu ya. Sing kenal semuanya pemane siapa wis? Roma Irama pemane ya. Siapa? Roma Irama atau siapalah tokoh yang lain. Saya tanya,
Kalau kita selfie, ngerti selfie ya? Tahu ya? Selfie itu biar beliau tambah terkenal atau kita yang nunut terkenal? Sing putih. Kita yang nunut terkenal. Orang enggak terus kemudian beliau tambah terkenal, boten wong beliau sudah terkenal. Kalau kok kita foto bareng, jawabannya agar beliau tambah terkenal atau kita yang nunut? Kita yang nunut. Oh. Sallallahu alaihi Muhammad. Pelan-pelan ngajinya tapi nanti semoga manfaat. Bon. Famahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyraf min mahabbati sa'iril ibad. Maka cinta kepada manusia yang paling mulia menjadi cinta yang paling mulia. Kalau sudah demikian berarti menambahi Rasulullah semakin mulia atau kita yang nunut mulia? Yang mana? Kita yang nunut mulia. Karena kalau kita ini tanpa nunut kemuliaan Rasulullah, lah kita ini punya apa nanti menghadap Allah? Nggih. Wiridan maca Quran ya karo ngantuk kok. Betul atau tidak? Lah ngono kuwi meh diadepke nang ngarepe Gusti Allah. Walah. Wong salat iki lho ngalamun kok. Leres napa mboten niki? Ngalamun. Ngono kok meh diadepke di dalam timbangan amal yang sangat adil di hadapan Allah. Adil itu tegese konangan semua. Ayo ora duwe apa-apa kita ini. Dong gelem poso ya piye posone wong jaman sakniki nggih memang awan nggih ngeleh tapi barang bengi pripun balas dendam. Wong niate poso niku kersane 1 bulan biar kita ini ditarbiyah untuk prihatin, semakin takwa, merasakan orang-orang yang ada di penjuru dunia yang kadang tidak makan 3 hari, 4 hari di Ethiopia di mana begitu, orang yang di Palestina itu kadang tidak makan sampai berhari. Kita tuh pengen ngerasake sing semono. Tapi kan kita ini kan posone poso siang puasa, malam wah ya jor-joran tenan. Lah kayak gitu kok mau dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Wah yo. Kita ini minal waguin gitu. Minal nopo? Waguin. Kemudian silaturahim kita. Kadang-kadang kita silaturahim itu nek dong pas ketemu saya, tapi barang adoh saling ngerasani. Gini mungkin. Ya Allah, ini silaturahim model apa? Kita ketamon orang, ditamui. Nah, terus kemudian duduk. Begitu tamunya pergi, masih di mobil begitu lewat serut wis dirasani. Sing garwane takon, "Sapa to Mas kuwi?" "Lah kae lho." Wong lebar golek ganjaran nyuguh lho, lebare langsung dihapus dengan apa? Ngrasani. Lah kayak gitu kok menjadi sangu kita. Jarine kita ini mulia. Mulia apanya? Maka yang paling menggaransi kita ini punya cinta termulia, yakni cinta kepada manusia yang paling mulia. Yang dengan kita cinta kepada manusia yang paling mulia itu agar beliau semakin mulia atau kita yang nunut mulia? Ribut? Kita yang nunut mulia. Nek Rasulullah kan ngibadahi kados niku to.
Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Sampai beliau ini kakinya bengkak buat sholat. Sini ada ndak sing model? Ada? Oh ada, masya Allah, alhamdulillah. Buat sholat karena kenapa? Masya Allah. Beliau itu sholat itu sampai kakinya bengkak. Ya Allah. Nek dong pas berdoa begitu ndongake umate yo sisa-sisa beliau habis munajat semalam itu nampak. Ya Allah. Beliau itu kalau berjalan itu tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena beliau sendiri adalah cahaya. Kan gitu tuh. Kalau kita lampu di sana bayangannya di sini, lampu di sini bayangannya di sana. Ya Allah. Nah, beliau tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena beliau sendiri cahaya menyinari sekitarnya. Insya Allah. Wahia wasilatun illa ayyuta'a ta'atul mahbub. Ta'atul mahbub ya. Dari kecintaan kepada beliau manusia yang paling mulia ini, itu tergantung seberapa kita mencintai dan menyebut-nyebutnya dalam setiap hari. Semakin setiap hari menyebut asma beliau dengan cara bersolawat, maka ini akan menggerakkan, ya, menggerakkan amal-amal yang mulia, amal-amal yang baik. Ini tak kasih contoh, beberapa contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad, itu masya Allah kemuliaannya dan puncak. Bagaimana tidak mulia beliau ini terhadap yang mencintai beliau cinta, kepada yang membenci pun beliau cinta. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Kasih contoh. Satu ketika Rasulullah SAW itu sedang berjalan. Agak di depan sana ada dua orang yang memusuhi Rasulullah. Namanya Arbad dan Amir. Arbad sama Amir ini bisik-bisik bad kengkonek Muhammad lewat. Ya, memang orang kafir kan bilangnya Muhammad gitu, tok orang Nabi, orang Sayyidina, orang gitu ya. Orang, ya namanya tidak tahu. Bad kengkonek Muhammad lewat. Gitu. Kamu ngajak ngobrol, terus aku dari belakang tak nusuk, mau sering gawe orang nah, usia bener. Rasulullah lewat, diajak ngobrol sama Arbad. Dalam riwayat yang lain diwalik, Amir sing ngajak ngobrol, Arbad sing nusuk dari belakang. Ini kita pakai yang Arbad ngajak ngobrol, lah Amir dari belakang. Ketika Amir dari belakang mau menusuk menggunakan pedang, ini pedang itu mau dihunus saja tidak bisa, kangelan. Dari belakang posisinya kan garek hunus terus tutuk dari belakang. Wong lagi sibuk ngobrol sama Arbad. Ini Amir benar-benar tidak bisa. Akhirnya wis lah nganggo pedang ora kena, wis minimal tempeling nah. Pada saat mau memukul Rasulullah itu Amir, nggak ada siapa-siapa kecuali di depannya itu Arbad. Jadi nek meksa sampai nemeling sing kena koncone dhewe. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah lewat
selesai kan? Rasulullah itu mendengar persis pembicaraan setelah itu antara Arbad dan Amir. Mir, iki Muhammad Ustaz jak ngobrol kuwi ora ndang cus piye? Pedang ora ono copot. Ayo mbok tempeli ngopo piye to? Tempeli ngopo sing kena kowe Muhammad ora ketok. Pembicaraan seperti ini tuh terdengar oleh Rasulullah. Tapi apa kemudian kata Rasulullah? Rasulullah itu malah ngeten, mendengar pembicaraan wong sing pengin mateni ora berhasil itu beliau bilang begini, Allahumma hdi Bani Amir. Ya Allah, anak turune Amir panjenengan paringi petunjuk, panjenengan paringi roh, wis pokoke sing sae-sae. Ndongake sing kita bisa seperti itu. Saged mboten? Wah ya apa? Ndongaake wong sing jengkelke muga-muga anake solih-solihah, kan saged mboten? Wah ya berat. Ada orang nipu sampean, nipu panjenengan ya, nipu panjenengan. Terus sebari terhadap orang yang nipu, misalnya nipu berapa 50 juta atau 100 juta, ya Allah, muga-muga wong kae sing nipu aku anak putune solih-solihah. Kira-kira mampu mboten? Ada mampu. Muga-muga cepet kaji, cepet umroh, paling buline muni cepet mati. Maka Rasulullah itu kemuliaannya puncak. Terhadap orang yang berusaha membunuh aja didoakan anak cucunya itu menjadi orang baik. Kaya ngopo mulya nih. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kecintaan kita kepada manusia yang memiliki akhlak paling mulia itu menjadi cinta terbaik kepada sesama makhluk. Kalau kemarin cinta kita kepada sinten? Allah. Kita cinta kepada sesama makhluk adalah yang paling terbaik adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri ya gitu, sangat mencintai umatnya. Bukan hanya akhlaknya, pokoknya seunsur-unsur terkecil itu Rasulullah cinta. Lo paringi contoh mulai. Niki unsur sing paling kecil, unsur sing paling basic, ya, unsur sing paling asli yang belum dibumbui apa saja itu saja sudah menunjukkan bahwa Rasulullah cinta kepada umatnya. Jenengan nate mireng nggih, manusia sing paling gagah, paling ganteng sak donya niku sinten? Siapa? Nabi Yusuf. Ternyata salah. Manusia sing paling ganteng niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpamane ganteng niku di total gantengnya orang seluruh bumi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang sampai manusia akhir zaman itu umpamane dibuat sesuatu yang prosentasenya 100%, dibuat sesuatu yang bulat begitu, itu diparuh grek jadi dua. Yang separuh untuk Rasulullah, yang separuh ini diperapat paham nggih? Jelek diperapat. Sing seperapat nggo gawe Nabi Yusuf, sing seperapat dibagi wong sak donya kados kula panjenengan iki. Ya, sing oponone iki. Berarti yang paling ganteng sinten? Rasulullah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada kisah kayak zaman Nabi Yusuf alaihissalam? Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam kan ada sebuah kisah di mana orang-orang para wanita seluruh kota itu dikumpulkan oleh Zulaikha, gitu. Terus diberi buah sama pisau. Terus Nabi Yusuf disuruh keluar. Begitu keluar mestinya suruh ngiris buah, malah yang keiris napa? Jari.
gara-gara ngelihat manusia paling ganteng kala itu yakni Nabi Yusuf alaihis. Jadi ini Rasulullah luwih ganteng tapi kok tidak ada kisah seperti itu. Lah ini luar biasanya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu ya, rahmatu aghlab, kasih sayang kepada umatnya itu mengalahkan kehebatan fisiknya. Kehebatan apapun itu kalah dengan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Sehingga ada orang yang paling ganteng, ada orang paling ganteng. Contoh umpamane namanya kala itu orang yang paling ganteng itu adalah Mus'ab ya, atau yang lain juga ada yang ganteng. Begitu dijejerkan sama Rasulullah seimbang. Nah apa tadi? Seimbang. Orang yang paling tinggi dijejerkan karo Rasulullah seimbang. Nek dugi mriki tok dereng rampung. Ternyata kalau ada orang maaf wajahe ya nek jelek ki piye ya wis pokoke lucu lah ya. Lucu. Ini dijejerkan sama Rasulullah. Rasulullah itu tidak ngambil jarak terlalu banyak. Biar apa? Biar orang yang tadi wajahnya wagoniku tidak merasa malu. Lho kok ana wajah bisa berubah-ubah. Lah niku sing istimewa kok. Kalau Rasulullah bareng sama orang tinggi yang fisiknya tinggi, itu beliau sedengan. Tidak terlalu nampak pendek. Tapi kepada orang yang pendek, nek pas lagi bareng sama orang yang pendek, Rasulullah tidak terlalu nampak mencolok sehingga yang pendek itu terus kemudian minder atau sakit hati. Boten, nyenengke. Dadi sak fisik-fisike mawon pun nyenengke. Manusia mulia niku kados niku. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kadang punya fasilitas apa begitu, biasanya langsung go gawe gaya-gaya. Gini mboten. Dulu panjenengan nek tesih nem-nem zaman tesih ngelamar, nggih, ngelamar garwane ngeten sakniki berarti. Niku nek dong pas ngelamar terus meh tenggene calon gitu ya, atau pas saderenge ngelamar wis lah ketemuan di rumahnya calon gitu, nek ngajak konco niku ngajak sing luwih ganteng napa ngajak sing luwih elek, Pak? Hah? Ngajak sing luwih elek ki napa? Karena kok nek luwih ganteng orangnya berubah pikiran. Maksud kita ini kita ngambil cara putih sithik kadang dibanding-bandingke karo koncone. Duwe anak misalnya putih banget. Ki terus ana anake sedulure apa tanggane rada ireng dijejer-jejerke. Putih dia. Ya Allah. Jadi Rasulullah SAW yang sedemikian sempurna, sempurna, fisiknya sempurna, dedeknya sempurna. Ternyata kesempurnaan fisik itu tidak tergunakan untuk membuat yang lain ini sakit hati, apalagi sakit hati minder saja tidak. Nek Rasulullah wibawa, iya wibawa. Tapi kemudian yang lain menjadi minder, sampai sak fisik-fisiknya saja menggambarkan kasih sayang. Ngono kok kita tidak cinta loh, gimana? Maka kita pasti cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Luar biasa seperti itu. Ummu Sulaim pernah kirim apa, lauk lah ya pada Rasulullah SAW. Kirim apa tadi? Lauk pada Rasulullah lewat pembantunya. Kirimkan seret sampai Rasulullah, terus kemudian diambil ya, diambil isinya, wadahnya dibawa pulang. Sampai di rumah Ummu Sulaim
Itu pas dibuka, loh kok ijik utuh? Niki kan akhirnya Ummu Sulaim bertanya-tanya sama pembantunya, loh itu Duk, iki ijik utuh loh. Tadi sudah saya kasihkan Rasulullah. Tadi sudah saya kasihkan Rasulullah. Loh tapi kok ijik utuh ini terus mbok kasihkan? Sampun wis utuh sampun. Orang percaya, yuk mangkat. Angkat Rasulullah. Tanyakan, ya Rasul, ini tadi saya ngirim lauk lewat rewang saya ini, tadi katanya sudah dikasih kok ini masih utuh. Kata Rasulullah, dah itu biarkan saya pun turut apa ya bahasa ini, membalas setiap cinta yang mencintai. Membalas napa? Setiap napa? Cinta yang mencintai. Sampai rumah itu kayak semacam minyak samin atau apa. Itu dimakan berhari-hari, enggak habis-habis. Itu loh. Kita ngasihnya sesuatu yang paling dimakan sekali 2 kali habis, yang dari Rasulullah itu hampir ditutup sesuk meneh wis loh kayak gini kok kita tidak cinta terus gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kisah seperti itu banyak banget. Jabir bin Abdillah, ini saya sedang menggambarkan betapa Rasulullah SAW itu kepada umatnya luar biasa. Lalu kemudian kita yang disayangi oleh Rasulullah kok ndelunyur saja, tidak pernah baca sholawat, terus orang tahu eling gitu kan, minal napa wau wagwin gitu ya. Jabir bin Abdillah itu satu ketika punya unta, punya napa? Unta. Untanya itu sudah tua. Unta wis ingkri-ingkri lah. Cara kene nek unta nek zaman dulu unta, sekarang napa berarti? Kendaraan, mobil ya. Wis iki mobil tua sing angger ditumpaki iki muni kabeh. Wis kemratak sing ora karo-karuan, kecuali klakson sing ora muni. Wis muni kabeh. Ya pemene begitu. Ini unta sing wis sudah pun boten mitayani lah pun intine. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat. Langsung kenapa Jabir? Nggih niki Rasul. Unta niku ora karo-karuane minta liarkan aja, buang liar gitu. Sudah karo-karuan. Ya mana untane kayak gitu. Terus ditepuk-tepuk sama Rasulullah. Niki mukjizat nggih, mukjizat. Ampun ditiru sing niki. Niku seketika niku unta niku Masya Allah, tumpakane itu dadi enak, sehat, ya. Brigas, enak pokoknya manut luar biasa. Jadi unta kaya unta sing ijik enom. Ngeten. Masya Allah. Niki mukjizat. Jangan praktekkan ku nang ngono jenengan tenggeriya terus langsung ana Supra dadi Nmax. Ya ora iso. Betul. Lah, bukan hanya di situ ceritanya. Setelah itu kemudian Rasulullah bilang, "Ini gimana unta? Masya Allah ya Rasul, kok ini enak banget ini, sehat." Wah, seneng banget itu Jabir. Habis senenge ra karuan Rasulullah niku ngeten. Ya wis, nek untane wis penak kok ngono kuwi, untanya kamu jual ya, saya yang beli. Jenengan dados Jabir pripun? Lagi seneng-senengnya. Wah, pripun? Ya, boleh ndak? Karena yang mau beli Rasulullah mana mungkin tidak boleh. Nggih pun monggo, tapi kula gadah syarat. Apa? Niki tak beto wangsul riyin. Lha napa? Ya cara cakene ya dipamerke wong omah. Dipamerke napa? Wong omah kok bali pamerke wong iki unta to lebar dilus-lus karo Kanjeng Nabi wis langsung dadi enak tumpakane enak ya sehat. Terus habis itu kemudian Jabir datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, sampun niki pun kula laporke tiyang griya. Berarti siap ya? Nah, dijual. Ini saya baca dalam kitab namanya Min Mu'jizatir Rasul.
ada banyak versi ya, ada banyak versi. Ada yang tulisannya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, itu min mu'jizatir Rasul. Ada lagi muallif-muallif yang lain pun turut nulis. Selesai itu dibeli sama Rasulullah itu unta. Ya udah ya tak beli, ini uangnya. Jabir kan yo iman-iman to, tapi wong kina-ina enggak tesde lo tumpah iku. Tapi aku gimana lagi? Yang minta siapa? Rasulullah. Akhirnya dibeli sama Rasulullah, unta ditinggal, uang dibawa. Sudah agak jauh gitu tuh carane kene yo. Jabir niku tingak-tinguk maneh tapi piye maneh wong Kanjeng Nabi kok maneh dipanggil sama ya Jabir, Jabir kamu sini. Datang itu Jabir, kamu senang sama unta ini? Mungkin ya sudah, unta ini rezeki untukmu. Nah terus uangnya, ya kuwi rezeki pisan untuk. Enten mboten tiyang kados niki? Enten mboten? Ya enten Kanjeng Nabi. Maka sedemikian mulia. Kulo nek ngeling cerita-cerita kados iki kaya menangis. Terus kaya ngopo senenge orang-orang yang berdekatan dengan Rasulullah itu kaya ngopo senenge. Kayak apa bahagianya coba. Maka kalau kita tidak rindu kepada Rasulullah, jangan orang normal tenan. Ya Allah, kayak apa senengnya orang yang berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pasti cinta. Ya Allah. Ada seorang sahabat namanya Adi. Itu pada saat mau dihabisi sama orang-orang kafir Quraisy kala itu, wahai Adi, aku akan habisi kau atau kau serahkan Muhammad. Ini agak di awal-awal Islam. Kata Adi, saking cintanya beliau, saking kagumnya beliau pada Rasulullah, beliau mengatakan, lebih baik aku dan keluargaku kau siksa senengmu daripada satu duri mengenai Rasulullah aku tidak terima. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya para sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Saya kasih contoh lagi. Ini cerita kalau tentang Kanjeng Nabi jangan entek tenan. Nah, selibat masyaallah luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abul Khwaitham. Sinten asmane? Abul Khwaitham. Ya. Abul Khwaitham ini menemani Rasulullah SAW di Khaybar saat perang Khaybar. Kemudian kepanasan, kecapean luar biasa. Ini sekarang gantian ya. Karena Rasulullah itu demikian mencintai para sahabatnya, sampai tadi itu Jabir sing kados niku. Ini kula dari cerita ana wong sing ngangluh duwe utange bapake karo Kanjeng Nabi dilunasi, kula dari buku mriku niku. Wah, masyaallah. Jadi cara saiki iki mumet-mumet sithik datang kepada Rasulullah niku asli beres tenan lho. Ya, beres tenan. Mangane kaya ngopo senenge orang yang berdekatan dengan sinten Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena waktu pendek ya, saya gantian mau cerita tentang cintanya para sahabat kepada Rasulullah sampai segitunya. Abul Khwaitham itu kemudian pulang setelah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Pas pulang itu Abul Khwaitham itu dari kejauhan melihat istrinya. Bukan melihat istrinya, lebih tepat. Niki kula cerita apa wonten niku nggih, kula mboten damel-damel. Abul Khwaitham itu pulang melihat kedua istrinya. Jamilatani musta'idatani, ya. Yang kedua istrinya itu sama-sama cantik, sama-sama sedang bersiap sedia, ya.
menyambut suaminya pulang dengan menghidupkan AC rumah. Zaman riyen komponenten AC. Boten AC niku dulu itu kan rumah dulu pakai tanah liat campur beberapa pelepah kurma begitu toh. Nah, cara menghidupkan AC niku diciprati air. Karena panas luar biasa. Keduanya sedang menghidupkan AC, menyambut suaminya pulang. Muhayyan keduanya sedang menyediakan, habis itu sedang menyediakan makanan. Jadi ceritanya loro-lorone itu sama-sama cantik, sama-sama sedang menghidupkan AC, juga menyediakan makanan, menyambut suaminya semakin dekat, udah gak kelihatan. Cara orang kene wis ketok wis nang ngarep komplek ngono ya. Semakin dekat Tep di hadapan kedua istrinya. Niki mboten setunggal kali, dua sudah menyambut. Tiba-tiba beliau Abul Khaytham itu mengatakan demikian. Lastu bisawwabin. Enggak bener aku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hararatis syams, ya. Rasulullah di tengah-tengah terik matahari yang panas sedang berjuang. Mosok aku meh lehai-lehai kok ngene karo bojoku loro. Ora bener gitu. Saking rindune karo Kanjeng Nabi sampai di hadapan kedua istri saja langsung bilang gini, "Dah, Dek, keduanya saya enggak jadi masuk rumah. Kau ambil saja makanan buntel tak gawa mongkon Kanjeng Nabi." Nek cara dhewe pripun, Pak? Ayo mlebu omah dhisik ya, ora ketan sithik-sithik. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna hab ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Iman niku iman sing sempurna inggih punika iman yang dimana orang tersebut mencintai Rasulullah melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi orang tuanya, melebihi manusia siapapun. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Wong itulah makhluk termulia yang kelak akan sujud lama dalam rangka apa? Dalam rangka mengangkat umatnya untuk semuanya masuk surga. Jadi cara dhewe iki yo ngarep-arep syafaat. Kunci selamat atau tidak selamat kita yo Kanjeng Nabi di hadapan Allah. Nek ngandhelke bangsa bacaan Quran kita lah ya Allah, kita maca pengin sak juz untuk rong halaman wis dilatih iki kurang iki. Ya salat yo ngalamun, kadang-kadang sedekah yo Masya Allah, boten pati tepat ya. Maka buat kita ini punya modal namanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga almar'u ma'aman ahab. Siapa itu kelak akan bersama dengan yang dicintai. Nah, lalu bagaimana cara mencintainya? Di sini disebutkan adalah dengan cara pertama memperbanyak baca sholawat. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam penelitian modern, ini saya percepat, sebenarnya panjang banget. Dalam penelitian modern itu setiap ada atensi ini ku perhatian kepada apa atau siapa, maka perhatian itu akan membuat yang diperhatikan secara ilmiah, secara energi itu akan mengirim data kepada yang memperhatikan. Contoh, ada anak dia mengidolakan bintang Korea, gitu. Nanti akhirnya sak melaku nih mirip wong Korea. Dan itu tenang, sak laga sak gaya-gaya. Ini ilmiah ternyata, memperhatikan. Ternyata yang terkirim bukan hanya yang nampak, tapi yang tak nampak pun nanti terkirim.
akhlak-akhlak buruknya, kesehatannya yang misalkan orang yang diperhatikan itu punya kesehatan bawaan sing ndak baik, itu terkirim kepada yang memperhatikan. Jadi umumane jenengan seneng karo bintang India, niku engko sak joget sak lagak-lagake sak rambut-rambute sak penyakit-penyakit saged terkirim. Niku penelitian sing terakhir ini paling modern. Sak kebiasaan buruk yang tak nampak, ternyata misalkan orang yang diidolakan itu nek nang omah nesunan, dhewe engko tekan omah ya dadi napa? Nesunan. Walaupun nesunan ini kok mboten kelihatan pada saat di panggung. Misalkan karena penyanyi enggak kelihatan, tapi karena dia punya penyakit bernama nesunan, tekan omah kita pun bisa nesunan. Kenapa? Karena setiap pribadi itu pasti punya dua sisi baik dan sisi napa buruk. Memperhatikan yang baik tok, yang buruk ikut tertransfer. Sekarang saya tanya, adakah manusia yang hanya punya satu sisi baik tok? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Siapa itu? Rasulullah SAW. Maka kalau kita memiliki perhatian dengan cara terus menyebut-nyebut setiap hari nama Rasulullah, ini terkirim, tertransfer data-data hanya baik karena tidak punya sisi buruk. Itulah pentingnya mengidolakan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak sulit-sulit banget ngrumat anak dan sebagainya, wis lah kayak hadiah sing penting gelem maca selawat sampai kayak nanti bener sendiri itu anak. Wis ngono tok. Atau kita solawati. Solawat niku disolawati dilus-lus karo disolawati, monggo ngagem toya nggih monggo, pas didongake nggih monggo, dekat jauh nggih monggo. Ada yang pakai air juga itu ilmiah. Nanti anak terus diraupi pakai air itu yang sudah dikasih monggo. Anak garwane panjenengan misalnya ketoke meh ora peti bener nganggo banyu disolawati terus bar niku dinampake disiram. Ya Allah, itu dulu yang teman saya sampaikan insyaallah. Intinya begitu nggih, bahwa hari ini kita faslun fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah ternyata mencintai siapa itu tergantung siapa yang dicintai. Bila yang dicintai adalah makhluk paling mulia, maka cinta itu menjadi cinta yang paling mulia. Bukan membuat beliau tambah mulia, tapi kita yang nunut mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik Walakal hamdu hadza tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taritul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah min ibadika ya Allah, termasuk hamba-hamba Engkau ya Allah. Oh, yang mencintai Rasulullah, yang terus mengharapkan syafaat, yang istiqomah membaca sholawat, yang istiqomah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Silahkan berdoa untuk diri dan keluarga agar sama-sama mencintai Rasulullah.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini pengumuman, insyaallah Ramadan itu libur nggih. Ramadan libur dan qadarullah Rabu besok saya juga berangkat umroh. Jadi pas libur alhamdulillah. Semoga nanti kita akan ketemu lagi di bulan Syawal, semoga masih dalam kondisi yang tambah baik, tambah istiqomah, tambah cinta Allah, tambah cinta Rasulullah SAW. Sama pengumuman berikutnya adalah biasa kalau Ramadan di pondok itu ada namanya hikam akbar, alias ngaji kitab, ngaji yang bukan hikam itu kan hanya di sini saya ceritakan, yang lain ngaji hikam itu biasanya kalau Ramadan ada sesi di kumpul ngaji hikam lah, insya Allah ada di tanggal 9 nek jenengan pas lagi selo monggo hadir sholawatan rin atau niku kataman kitab di tanggal 9 April sonten awet ba'da zuhur pun sholawatan, mungkin sonten baru pengaosan ya pasti dengan selo. Namung mekaten kang saged kawula aturake kula nyuwun pangapunten sedaya lepat selama ngaji, saya mohon maaf, mohon ikhlasnya. Kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri, kalau ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.